Sobat Gen Z, welcome back to another episode of Talk with Salah, where the tea is hot, the thoughts are deep, and the vibes always unmatched. Back again with me, your favorite host here, and today's episode, this is gonna be very, very special because yes, we're going to discuss about beauty standard that have been set by the society. If you don't know anything about what is beauty standard means, we're going to discuss it right now. Yeah, you know that pretty women always have so much privilege and they can do this, they can do that with no effort, like literally no effort. And today we're going to discuss it, of course. But the thing that I really want to know is, do they really think that being pretty always gives them so much advantages? Like, we're going to discuss it. And if you guys who's really want to know, if you're curious about this video, don't skip this video. Oh my god, what am I talking about? Actually, okay, I just want you to prepare any meals, your favorite coffee, or whatever existential support item you need. Now let's get into it. Yay, sekarang kita udah kedatangan guest star kita hari ini. Siapakah dia? Halo. Coba kenalin dong. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Anaini Kiran Putri Hayanita. Hai Kiran. Bisa dipanggil Kiran. Yes. Sesukanya sih, enaknya aja. Kiran, kamu nih kan, dia tuh jujur nih, adik kelas aku yang juga dia tuh orangnya produktif banget guys. If you guys yang nggak tahu dia itu sebenarnya siapa, dia itu juga pernah ikut banyak banget kegiatan duta juga kan. Duta apa aja tuh kalau aku boleh tahu? Sekarang itu aku udah alumni di Duta Inovatif Indonesia Chapter 6. Terus sekarang lagi jabat di Duta Pelajar Juara Indonesia. Sekalian juga Pesona Putra Putri Prestasi Indonesia. Dan aku juga terpilih jadi duta literasi waktu di SMP. Wow. Sekarang juga calon duta di SMA kita, SMA Negeri 5 Jember. Keren banget. Gimana rasanya kamu itu ikut banyak duta-duta kayak gitu? Capek gak sih sebenarnya? Capek, lebih ke bagi waktunya. Kan nabrak-nabrak terus. Iya. Kamu nervous nggak sekarang? Karena nervous banget, jujur ini podcast pertama aku secara gitu ya? kayak udah ada wajahnya. Biasanya cuma rekam suara. Ini udah ada wajahnya. It's such an honor for me. Thank you so much for coming ya. Oke, terima kasih juga sudah ngundang. Aduh, sama-sama. Kehormatan banget. Karena emang aku pilih kamu karena aku tahu kan kamu pasti bakal bisa lah buat ngebahas topik yang bakal kita bawain hari ini kan. Dan you know that we've been planning this like seminggu nggak seminggu yang lalu sih, kayaknya beberapa hari deh, kayak bener-bener langsung klik gitu. Iya, langsung fix. Oke, gitu, langsung bisa gitu. Dan aku bersyukur banget karena Kiran ini akhirnya langsung kayak menyetujui gitu. Nah, you know that we're going to discuss about beauty standard, right? Nah, jadi aku yang kayaknya kita langsung masuk aja deh ke topik utamanya ya. Yes. Jadi apa sih yang kamu tahu soal beauty standard itu? Menurut aku itu beauty standard itu bagaimana orang-orang itu menetapkan sebagai, oh ini cantik, oh ini kurang gitu. Ya, jadi aku mikirnya kayaknya beauty standard itu emang kayaknya sesuai sama ini ya, sesuai sama masing-masing kayaknya. Iya, jadi maksudnya nggak, maksudnya kayak relatif gitu nggak sih? Kayak oke, kamu cantik tapi belum tentu bagi orang lain itu cantik gitu. Pandangan kan. masing-masing. Iya, benar. Terus kamu ngerasa setuju nggak kalau misalnya aku bilang beauty standard have greatly affected society? Jadi benar-benar kayak berpengaruh banget gitu di lingkungan masyarakat. Dan pastinya kan apakah kamu setuju juga kalau aku bilang bahwa beauty standard itu sebenarnya emang suatu standar yang dia itu dibuat oleh masyarakat itu sendiri? Kalau aku sih setuju ya Kak. Kalau misalnya kita ada di daerah ini, pasti mereka itu punya standar kecantikan masing-masing. Dan biasanya itu ditentukan oleh yang mendominasi. Biasanya udah banyak nih yang berkulit putih, rambutnya lurus, itu berarti udah standar di situ. Tapi kalau menurut aku itu bakal ngejatuhin sih, karena beberapa orang mungkin merasa tidak diterima karena dirinya beda. Padahal cantik kan relatif ya. Iya, benar. Menurut kamu tuh beauty standard yang ditentuin sama society itu bakal berdampak nggak buat karir mereka ke depannya? Kalau itu sih kayaknya berdampak, karena sekarang kan udah ada beberapa
pekerjaan atau lowongan kerja yang di situ persyaratannya tuh harus berpenampilan menarik. Nah, itu Dalam tanda kutip itu udah harus kayak harus cantik gitu kan. benar. Kalau kamu agree nggak kalau semisal kamu mau apa ya istilahnya kayak mau daftar di suatu company, tapi ternyata di company itu ada syarat dan ketentuan bahwa kamu harus berpenampilan menarik gitu. Apakah kamu kayak ya make sense sih karena emang di dunia kerja kan apa ya berpenampilan menarik itu kayaknya menjadi suatu kriteria utama gitu. Ya, tapi kayaknya itu kurang ya. Mungkin beberapa lowongan kerja memang mengutamakan itu, kayak seperti buat jadi iklan-iklan HP dan lain sebagainya kan pasti untuk menarik pelanggan-pelanggan. Tapi kalau di dunia kerja kayaknya kita harus mengutamakan skillnya dulu. Iya benar. I agree with you waktu kamu bilang skill itu yang paling utama karena jujur kayaknya di era-era sekarang itu orang yang cantik belum tentu dia itu ilmunya adalah Iya. apa ya punya ilmu yang gede gitu loh. Tapi kadang orang-orang tuh berpikir bahwa yang berpenampilan menarik itu udah berpotensi lebih. Padahal kalau disamaratakan kayaknya bisa jadi yang jarang terlihat itu punya potensi yang lebih. Iya. Aku ada satu pertanyaan yang tiba-tiba terlintas di otak aku. Kan aku juga ini sebenarnya aku nggak mau untuk menjatuhkan beberapa pihak, enggak. Cuma menurut kamu apakah kayak seorang model, kamu tahu sendiri kan kalau model itu kan kriterianya banyak ya, harus yang Cantik, cantik, tinggi gitu kan. ideal. Iya, bener banget kriterianya banyak banget gitu. Nah, tapi aku lihat emang beberapa model itu apakah mereka juga perlu untuk menambah wawasannya mereka? Kayak maksudnya jadi model itu apakah harus dengan aku cukup kok dengan postur tubuhku yang gini yang tinggi terus habis itu mukaku yang cantik, apakah perlu mereka untuk menambah kayak wawasan mereka soal pengetahuan umum gitulah. Itu kayaknya perlu karena kan kayak kemarin banget nih Putri Indonesia itu kan ada kayak yang dari Jawa Timur sendiri itu diajukan pertanyaan dan ternyata jawabannya bener-bener bikin juri terpukau. Menurut aku itu kalau model juga perlu sih menambah wawasan karena kan kita juga pasti bakal ada tanya jawabnya tentang wawancara juga gitu. Oh ya, baru ini ya tiba-tiba baru kepikiran kalau ternyata Putri Indonesia tuh perlu bakal dikasih pertanyaan-pertanyaan yang soal pengetahuan gitu ya. Iya. Karena aku mikirnya gini loh, ada beberapa model yang dia itu gimana ya bilangnya secara halusnya ya. Aku bingung deh. Ada beberapa model yang emang dia itu kurang dalam wawasannya gitu. Lebih mengutamakan penampilannya dia gitu. Jadi kadang aku mikirnya sebenarnya nggak apa-apa sih. Maksudnya kan karena emang kalau di dunia model yang paling berpengaruh dan yang membawa mereka cuan itu bukan dari wawasan mereka tapi dari penampilan mereka gitu loh. Tapi wawasan juga bisa tentang attitude sih Kak. Kan iya juga benar. attitude. Jadi juga kita pasti dilihat attitude-nya gimana, sopankah dia, pantaskah dia gitu. Iya benar. Ini nih yang paling ingin banget aku tahu dari kamu. Kan kamu sekarang kelas berapa? Kelas 10. Baru kelas 10. Baru kelas 10. Wah, sumpah baru kelas 10. Iya. Kan aku mikirnya kamu kelas 11. Enggak, baru kelas 10, baru mau naik 11. Oh gitu, iya. Pernah nggak kamu di sekolah atau mungkin di lingkungan selain sekolah gitu ya kamu pernah nemuin contoh dari beauty standard ini? Oh, itu ada 2 contoh. Salah satunya tuh dari TikTok sih Kak. Kan biasanya ada tuh di TikTok kalau misalkan di Islam kan kita harus menutup aurat dengan cara berjilbab kan. Nah itu enggak ini example aja. Itu ada beberapa oknum itu yang pakai jilbabnya tuh salah. Jadi kayak masih kelihatan rambutnya masih keluar. Tapi jikalau si perempuan itu cantik, pasti komentarnya selalu positif.
selalu memuji. Nah, Sebaliknya benar-benar. kalau misalkan dibilang kurang, itu pasti bakal dihujat habis-habisan. Iya benar. Aku pernah kalau aku nge-compare ada 2 influencer yang dia satu pakai turban apa ya namanya Iya, yang stylenya? kadang kelihatan ke Iya, telinganya. heeh. Iya, betul. Turban sama satunya emang dia tuh menutup diri cuma cara dia nutupnya aku nggak tahu ya. Maksudnya kayak syarat menutup diri dalam Islam itu kayak gimana yang benar. Tapi dia itu menurut aku dia udah menutup diri cuma cara dia pakai hijabnya bukan yang dililit ke leher tapi kayak Iya. tau gak sih kayak biarawati pakai ini penutup kepala. kepalanya. Iya. Heeh. Cuma dia itu dihujat menurut aku main concern dia dihujat itu bukan karena hijabnya ya, tapi karena wajah dia. Oh Gitu iya, loh. heeh. Kamu Biasanya kayak gitu kok. iya kan? Biasanya yang cantik-cantik itu pasti bakal tetap di komen positif, dibilang cantik lah, inilah, kurang diperhatikan. Pasti yang dilihat hanya wajahnya aja. Iya benar-benar. Terus juga kalau di sekolah itu gak tau ya kalau di sekolah kita, tapi biasanya ada beberapa kan ada tahap voting gitu. Pasti yang dilihat pertama pasti penampilannya. Orang-orang pasti kalau buat voting itu penampilan dulu utama. Padahal kita harus melihat kayak visi misinya, Iya prokernya. benar. Orang-orang mesti melihatnya tuh kayak dari fisiknya dulu. Apakah kamu merasa kayak males banget deh kalau udah nyangkut soal fisik gitu? Iya, karena kan kayak harusnya yang dilihat ya visinya aja gitu, misinya Iya aja. benar. Tapi orang-orang ngeliat kayak, wah ini cantik nih, aku mau pilih yang ini aja gitu. Kalau kata aku sih salah banget. Jujur aku ada satu apa ya bisa dibilang kayak aku pernah ada di posisi insecure karena aku punya teman dan kita bisa dibilang cukup akrab juga tapi sometimes aku ngelihat dia itu kayak saingan aku. Oh Kan iya, sebenarnya iya. sumpah cantik banget gitu loh. Aku juga sekarang sih, bukan sekarang juga, cuman kayak aku punya temen yang wah cantik banget ini, asli cantik. Cuman karakternya yang kurang, tapi dia memang cantik banget. Kalau misalkan ikut ajang ini tentang kecantikan udah pasti kepilih. Iya benar-benar karena emang yang kalau kecantikan yang dilihat pertama adalah fisiknya dulu ya kan. Lanjut tadi yang aku bilang soal temanku ini, kan aku sampai ngerasa insecure gitu kan ya, ngerasa kayak kayaknya kalau aku deket sama dia ini bisa-bisa apa ya, aku kayak kehilangan diriku sendiri gitu. Kenapa? Karena setiap kali aku nggak tahu perspektif orang di luar sana sama kayak aku atau enggak. Tapi kalau menurut aku sendiri, ketika kita bergabung sama orang yang ngerasa di atas kita dan ngebuat kita ngerasa insecure, pasti dengan segala cara dan tanpa kita sadari kita itu berubah, berusaha untuk merubah diri kita supaya Seperti levelnya dia. sama. Iya, setuju. Istilahnya gitu. Supaya kita itu sama rata gitu lah seenggaknya. Dan itu yang kadang bikin aku kayak sedih bisa dibilang karena merasa nggak sebanding kadang iya ya. benar banget gitu. Jadi emang beauty standard ini tuh kayaknya berpengaruh banget deh kalau buat rasa insecurity kita tuh kayak malah bikin makin drop gitu gak sih? Iya, ke mental kadang ngerasa kayak kok cantikan dia ya. Kadang kalau misalkan foto itu ngerasa kayak dia selalu spotlight-nya. Iya benar. Kalau foto selalu kayak kok ke dia kayak bersinar banget ya gitu. Iya. Bener banget. Kadang aku juga pernah pengalaman ngerasa kalau ketika apa ya bisa dibilang ya, anggaplah kayak aku sama dia lagi ada di suatu organisasi yang sama gitu. Nah pasti dia itu bakal selalu jadi pusatnya, pusat perhatiannya gitu. Setuju. Terutama kalau misalkan bikin konten gitu kayak yang bakal di video, pasti orang-orang tuh pasti terjunnya kayak shootnya ke udah dia aja. Iya benar, main shootnya ke dia. Benar banget. Kalau soal beauty standard dikaitin sama komoditi ya, you know that ads, influencer, e-commerce are some commodities that lead us to a perfectionism. You know perfectionism, right? Perfectionist ya. Oke, contohnya gini. Ada orang yang dia tuh nonton iklan atau ngelihat scrolling Instagram dan mereka kebetulan nemunya adalah influencer yang emang udah ternama, terus udah tinggi banget ya. Iya, cantik juga, iya pasti gitu.
Terus juga nampilin kayak kadang kan kamu tahu gak sih kayak ada influencer yang emang dia bikin kontennya soal get ready with me. Oh iya, Iya kan? selalu iya Jadi kadang. kayak kalau get ready with me kan pasti dilihatnya tuh dari sebelum kita make upan sampai akhirnya kita tuh Akhir udah finishnya, prepare gitu. iya. Sampai kita udah pakai makeup, pakai outfit yang bagus segala macam gitu. Nah, waktu di bagian belum pakai makeup itu kan biasanya influencer bakal nampilin bare skinnya dia kayak Kayak baru bangun bare tidur face-nya. gitu. Iya bener banget kayak muka-muka mulusnya dia Iya. kayak bener-bener apa ya mencerminkan model pada umumnya gitu. Pasti orang-orang bakal mikir kayak wow keren banget sih. Kayak dia bener-bener definisi cantik yang sesungguhnya gitu. Asik. Natural banget. Iya bener. Belum pakai apa-apa udah kayak mulus gitu ya. Iya benar. And I think that's enough to describe how beauty commodity really affected the audience, right? Karena kan emang ketika kita ngelihat influencer itu, kita secara spontan, secara refleks nggak langsung pasti bakal bilang kayak wow, Iya, cantik pasti gitu. cantik, pasti muji banget. Jadi menurut kamu kayak iklan influencer, ya beauty haul apa ya? Pokok mereka itu bener nggak bisa bikin standar kita tuh makin tinggi. Kalau dari aku itu tentang iklan-iklan gitu itu pasti udah bikin standar kita tinggi karena mereka kan udah pasti menonjolkan atau mengeksplor tentang kegunaannya kan kayak manfaatnya, hasilnya, finishnya. Misalkan kayak ada dari skincare ini bisa bikin wajah lebih mulus, glowing gitu kan. Orang-orang pasti kayak aku mau ikut biar juga kayak gitu. Iya benar. Akhirnya orang-orang bakal kayak berarti kalau cantik tuh harus kayak gini ya. Jadi aku mau beli deh gitu That's pasti. Right. Kayaknya overclaim itu terlalu apa ya? Overclaim dari suatu produk juga nggak selamanya bakal nguntungin kita gitu kan. Iya. Kadang misal ada suatu skincare yang kayak yang kamu bilang tadi bisa bikin glowing, bisa bikin apa ya? Ya pokok intinya kayak orang habis perawatan mahal gitu loh. Nah, overclaim kayak gitu tuh menurut aku juga nggak selamanya bisa nguntungin karena emang gimana ya bilangnya, bisa jadi kemakan iklan doang. iya benar kemakan iklan. Jadi bisa jadi juga itu tuh nggak produk yang di overclaim itu nggak sesuai sama kulit kita gitu loh gitu. Juga pernah ada dulu itu kayak mengiklankan satu produk tapi ternyata si modelnya ini tuh juga udah perawatan. Jadi kayak ya udah berarti kita nilainya jangan di produk itu doang. Bener banget. Udah perawatan ya udah pasti cantik lah, gak cuma produk itu doang. Bener banget. Terus kalau menurut kamu soal industri yang selalu ngejual rasa nggak cukup kita ke audiens, apalagi kan remaja ya, karena menurut aku remaja tuh adalah era atau generasi yang paling banyak bener penasarannya tinggi banget, mau ikut-ikutannya tinggi banget. Iya bener, FOMO bener. FOMO-nya tuh tinggi banget gitu. Dan pada akhirnya itu ngebuat mereka tuh selalu ngerasa kayak pingin sesuatu yang lebih gitu loh. Oh iya. Jadi menurut kamu berdampak nggak kalau misal industri kecantikan itu ngejual rasa yang nggak cukup itu ke audiens? Menurutku itu bisa diambil contoh dari misalkan lagi mengiklankan produk dan di situ ada biasanya before afternya. Jadi dikasih tahu setelah pakai ini kita bisa lebih gini loh. Jadinya orang-orang tuh merasa kayak wah aku sepakat nih, aku lagi misalkan sekarang lagi breakout, terus ada skincare yang menjual produk biar jadi mulus lagi gitu. Terus orang-orang pasti kayak wah aku juga di posisi breakout nih, kayaknya bagus deh produk ini, jadi beli juga. Dan itu bakal keulang terus menerus. Akhirnya kayak orang-orang tuh nggak ada bersyukurnya, kayak nggak ada habisnya. Selalu mau beli gitu. Iya benar. Kalau kamu sendiri pasti kan kamu juga kita juga nggak bisa memungkiri bahwa kita itu nggak bisa lepas dari yang namanya skincare kan gitu. Banget. Bukan berarti kita bilang kayak gini karena no you don't have to use skincare atau apa
coba kalian perawatan yang mahal, enggak. Karena kita juga sebagai pelajar, kita pasti pinginnya yang affordable. Iya. Kita pasti Kantong pelajar banget. Iya benar gitu. Jadi bukan berarti kita itu mengatakan bahwa nggak perlu pakai skincare lah buat cantik gitu. Jadi kalau menurut kamu apa ya, jujur aduh aku lupa, anjir sumpah aku ngerasa kayak setiap kali aku agak nervous ya sekarang, nggak tahu kenapa. Aku juga tambah nervous ini. karena aku tadi mikirnya oke lah bisa lah, karena kan udah lumayan terbiasa gitu kan. Udah ada berapa episode ya, aku lupa. Sekarang yang ke berapa? Sekarang kayaknya kalau nggak salah yang ketiga deh. Keempat kayaknya Kak. Aku tadi pagi banget baru lihat YouTube-nya. Iya 4. Kemarin sama yang tembakau itu kan. Iya benar-benar yang JFC. Ya jadi kalian jangan lupa nonton ya yang episode sebelum-sebelumnya, karena sebenarnya menarik juga. Oke, back to the topic. Jadi tadi kita ngebahas soal industri kecantikan, soal skincare juga gitu ya. Jadi kalau menurut kamu kalau gimana sih cara kamu sebagai remaja, apalagi kamu sebagai duta nih, pasti kamu kan nge-influence audiens kamu. Nah, gimana cara kamu tuh bisa seenggaknya menarik audiens itu buat merubah mindset mereka bahwa jangan terlalu gampang buat kemakan omongan iklan, omongan industri yang udah gede-gede gitu. Pasti kan kalau industri yang udah besar, cara mereka mengiklankan suatu produk itu juga ya kalau apa ya, gak usah diragukan ya. Iya bener banget, bahasa gaulnya mungkin kayak S3 marketing gitu ya. Lulus banget itu. Iya, jadi gimana cara kamu buat nge-influence mereka? Kalau bisa sekarang kan juga udah di era digital. Apa-apa sudah bisa pakai handphone. Kita juga bikin kayak podcast kayak gini. Itu bisa dibuat untuk mengedukasi bahwa setiap produk itu gak selalu hasil finishnya tuh selalu seperti yang di video. Karena kan juga ada sekarang ada editannya, ada segala macam, udah ada campur tangannya. Jadi pasti kalau misalkan mengiklankan produk itu pasti udah ada kayak biar hasilnya semulus mungkin, biar bisa menarik banget. Bener. Aku mau tahu jawaban kamu. Kalau misalnya kamu adalah influencer, terus kamu tuh ada di bawah naungan di bawah naungan manajer kamu misalnya. Terus manajer kamu bilang, coba deh kamu bikin konten Get Ready With Me, tapi kamu tuh nunjukin muka kamu yang aslinya, without makeup ya. Jadi tanpa makeup. Jadi apa adanya udah kayak kalau kamu jerawatan ya udah, ya tunjukin aja gitu. Kamu mau nggak kalau semisal kamu dibayar dengan harga yang tinggi untuk nunjukin muka asli kamu, ataukah kamu akan merasa kayak enggak deh, kayaknya aku bakal pakai seenggaknya foundation dikit aja atau enggak concealer dikit aja gitu. Kalau menurut aku sih sebenarnya kita juga kalau misalkan jujur ya, ini kita jujur aja ya, nggak usah kayak apa maksudnya kayak gimana ya bilangnya bahasanya, jangan terlalu dibuat-buat. Iya benar, jangan dibuat-buat, benar banget. Kalau aku sih kalau dibayar dengan harga yang tinggi ya kayaknya aku tetap mau, karena kan mungkin bagi beberapa orang itu yang dilihat hanya fisiknya saja, tapi aku juga bisa menonjolkan di video itu tuh kayak kelebihan aku. Jadi orang-orang tuh nggak harus berpusat di fisik aku, tapi bisa di keahlian-keahlian juga. Itu menurutku nggak akan mengurangi followers kita sih. Benar. I agree with you. Tapi kalau buat aku sendiri, kalau aku ada di contoh yang kayak gitu, aku bakal terima aja. Kenapa? Cash for money. Karena udah dibayar tinggi. Hanya dengan menunjukkan asli doang kayak mau banget. Oke, gak apa-apa, aku terima lamarannya gitu. Oke, ini nyambung sama pembahasan yang sebelumnya tadi soal contoh temen aku yang cantik banget ya, dan aku ngerasa kayaknya dia emang cantik dari lahir deh gitu. Jadi menurut kamu orang yang cantik dari lahir itu apakah mereka tetap perlu perawatan diri, atau mereka yaudah kayak mandi 2 kali sehari terus pakai perfume doang, apakah itu udah cukup? Kalau menurut aku sih kalau dari lahir kayaknya tetap butuh perawatan sih Kak. Karena kan kita pasti kayak udah kayak aku sendiri ikut organisasi, keluar terus tiap hari, itu kan pasti kena sinar matahari. No, what I mean itu bukan soal skincare ya, tapi lebih ke perawatan mahalnya gitu.
kayaknya nggak perlu sampai semahal itu sih, karena kan udah dari lahir udah cantik, udah pasti bawaannya pasti cantik, dia apapun pasti cantik. Iya bener, tetap bersyukur gitu ya. Iya, tetap harus bersyukur banget. Tapi kalau semisal pakai skincare itu tetap ya, Tetap harus. karena meskipun kalian nih guys ya, mau secantik apapun, kalau kalian udah cantik dari lahir tapi nggak apa ya, nggak Nggak pakai dipertahankan skincare, cantik iya. itu dengan menggunakan Bisa produk-produk pudar. skincare, bener banget. Jadi ya apa ya, Tetap butuh dirawat lah. benar. Tetap butuh dirawat. Bahkan kulit manusia yang cantik sekalipun bisa kendor juga gitu Iya, kalau bisa udah kadang makin tua terbakar. gitu. Bener banget. Pernah nggak kamu beli produk skincare itu bukan karena kamu butuh, tapi kamu ngerasa kayak ya udah aku pengen aja dilihat dari segi kelihatan idealnya gitu. Oh itu pernah dulu sih, lebih ke kemakan iklan ya Kak. Kayak Wow. ada satu brand ini bikin iklan tuh kayak menarik banget, kayak cocok banget sama kondisiku sekarang. Ternyata aku beli malah nggak cocok. Kan tergantung skin orang-orang ya. Iya, Ternyata di aku tuh juga ternyata nggak cocok. Akhirnya malah bikin aku down. Kayak makin bikin breakout. Oh gitu. Hmm. Iya sih. Aku juga pernah ada di aku pernah beli suatu produk skincare juga dan ternyata emang nggak cocok juga sama aku. Iya. Tapi gini loh, aku selalu mikirnya tuh nggak deh, kayaknya mau aku pakai produk apa aja bakal tetap cocok. Iya. Aku pernah mikir kayak gitu, Setuju banget. jujur. Tapi ternyata ketika aku beli satu produk skincare ini dan tiba-tiba kayak muncul sesuatu di muka, itu kayak Iya. aku anjir, ini Tambah apakah hancur, tambah hancur asli kalau nggak cocok. bener, tapi aku pernah mikirnya tuh padahal aku nggak apa-apa sih pakai skincare apa aja gitu. Yang penting aman lah berdasarkan klaim iklannya gitu. Benar banget, bener. Kalau semisal aku bilang ke kamu nih, lebih milih natural beauty atau effort beauty, tapi keduanya ini sama-sama butuh ngeluarin banyak duit ya. Kalau sama-sama butuh ngeluarin banyak duit sih kayaknya effort beauty aja sih. Why? Karena kalau emang kita udah Nggak expect, natural, karena kita udah natural, kita pasti butuh tetap untuk dirawat lagi. Dan itu juga pasti butuh effort. Walaupun effort tuh biasanya kan ranahnya ke tanda kutip mahal ya. Tapi kayaknya nggak harus semahal itu. Kita tetap harus mempertahankan yang natural. Ini tetap harus dirawat sih. You know what I was thinking barusan adalah aku bakal milih natural beauty. Kenapa? Even though harus ngeluarin banyak duit. Karena gini, natural beauty menurut aku itu dilihat dari segi misal bentuk proporsional wajah kita simetris enggaknya, Oh, iya. terus habis itu bulat atau enggak, kayak apa ya, Bentuk rahamnya muka. panjang, hidungnya panjang. Menurut aku natural beauty kayak gitu loh. Terus kenapa aku pilih natural beauty? Jadi gini, misal nih hidung aku udah panjang dari lahir, terus rahang aku udah ideal banget lah, terus simetris juga mukanya. Terus habis itu aku tetap harus perawatan dengan ngeluarin cukup banyak duit gitu ya. Tapi seenggaknya aku nggak perlu terlalu kayak Merubah-rubah. iya, bisa dibilang gitu, nggak perlu terlalu ngoyo juga kalau semisal aku mau cari skincare kayak ya udah skincare ini bagus gitu. Jadi even though emang mahal, tapi seenggaknya aku tuh nggak perlu kayak jadi pejuang orang yang bener-bener, kamu tahu gak sih kayak pejuang acne Oh prone. iya. Kadang kan mereka kayak harus bener-bener Ngeluarin banyak duit kadang. hati-hati banget juga kan kalau Milih semisal milih produk. Jadi aku nggak perlu, maksudku tuh adalah kenapa aku pilih natural beauty, seenggaknya aku nggak perlu terlalu berjuang keras atau mikir keras untuk nyari skincare yang cocok sama Sesuai, aku iya. gitu. Karena emang dari segi muka aku udah kelihatan simetris, kelihatan ya pokoknya intinya kayak Udah perfect. ideal banget, benar gitu. Jadi aku kayak nggak expect aja sih waktu kamu bilang effort beauty, tapi nggak apa-apa karena emang kan perspektif kita beda-beda gitu ya. Terus kalau semisal kayak yang aku bilang tadi soal natural beauty itu kan dilihat dari segi simetris enggaknya. Terus kalau kamu effort beauty itu dilihat dari apanya?
Kalau effort itu dilihat dari mungkin lebih ke perawatan kayak sehari-hari aja. Kan ada beberapa orang yang beli skincare yang kayak gini, terus tambah lama tuh pasti ningkatin kualitasnya. Kayak beli yang Bener. anggapannya tuh lebih mahal lagi buat Bener. dapat kualitas yang lebih bagus lagi. Oke. Kalau aku sih dilihat dari segi itunya. Oke. Kamu pasti pernah dengar kan ya kalau semisal yang cantik itu pasti harus putih. Iya, pasti. Yang cantik itu hidungnya mancung juga Mancung. bisa, terus habis itu dagunya panjang, itu bisa. Pokoknya intinya yang aku bilang tadi yang mukanya simetris lah segala macam gitu. Misal nih, aku gak tahu ya apakah ini akan menjadi kontroversial atau enggak, tapi kalaupun kontroversial, it's okay, it's gonna be trending topic Iya, though di bener YouTube ya. kan. Pasti tambah seru sih. Iya, jadi misal kamu anggap aja operasi plastik itu dibolehin. Anggap aja di dunia ini tuh operasi plastik itu adalah suatu hal yang normal, suatu hal yang nggak berdosa lah intinya. Apakah kamu tetap milih apakah kamu bakal tetap milih buat oke, aku operasi plastik aja mau mancungin hidung, oke aku mau suntik putih aja gitu. Terlepas dari dosa enggaknya ya, atau terlepas dari dibolehin atau enggaknya dalam suatu norma sosial itu. Kalau itu sih tergantung ya Kak, tapi kalau saat ini tuh aku benar udah ngerasa cukup gitu loh kalau buat diriku sendiri. Jadi kayaknya even gak harus oplas deh. Mungkin bisa perawatan dikit-dikit yang biasanya kayak di treatment gitu, itu kayaknya aku mau. Tapi kalau oplas kayaknya enggak sih. Aku udah cukup. Oke. Jujur sebenarnya aku tuh dibilang banyak orang kalau aku mirip papa aku. Kalau aku lihatnya mirip adik sih Kak, karena ternyata adikmu adik kelasku dulu. Jujur, iya emang. Iya kan, sniper kan? Oh, kamu sniper? Iya. Makanya aku baru tahu. Waktu itu lihat storynya Kak Sela itu kayak, loh kok anak ini ya? Terus tak lihat akunnya ternyata bener. Tapi Wow. sama cantik. Suka Thank banget. you Jujur. banget. Gemes. Enggak, jadi aku kan sering banget dibilang sama orang-orang kalau kamu tuh mirip papa gitu. Jadi papa juga sebenarnya ngeklaim juga bahwa aku tuh mirip dia gitu. Kenapa? Dari telinganya. Jadi telinga aku nih guys, ini tuh mirip banget kayak telinganya papa aku. Terus papa aku pernah bilang, kamu gak ada niatan mau apa ya? Tidak mengimitasi papa kah? Paham gak? Maksudnya kayak gak terlalu ngikutin telinganya papa kah? Itu dalam artian jokes ya gitu. Terus aku bilang dong ke papa, iya nanti aku mau oplas gitu. Nah terus ini berkaitan nih sama pertanyaanku tadi. Kalau semisal oplas itu adalah suatu hal yang diperbolehkan dalam norma sosial, maka aku akan bilang aku mau guys. Mau pasti. Kebanyakan orang pasti bilang mau. Mungkin kalian bakal mikirnya kayak nggak bersyukur banget sih ini anak gitu. Tapi kalau menurut aku, kalau semisal ada kesempatan untuk bisa jadi cantik gitu ya, ada kesempatan untuk bisa ngerubah diri jauh lebih baik, ya I'll do it. Aku bakal ngelakuin itu gitu loh. Toh juga dalam artian ini kan oplas bukan hal yang dilarang gitu kan, gitu. Nah, kalau soal ngikutin beauty standard tadi kan kita udah bahas kalau beauty standard itu sebenarnya juga di set by the society juga. Jadi masyarakat itu sendiri yang emang mereka menentukan cantik enggaknya. Terus mereka yang nentuin cantik itu seperti apa pada dasarnya gitu kan. Nah, kalau semisal kamu ngikutin kata-kata mereka nih, kayak oke, cantik itu ternyata harus yang putih. Oke, cantik itu ternyata harus yang hidungnya mancung gitu. Apakah itu adalah suatu bentuk bahwa kamu tuh sebenarnya no, aku ngikutin standar kecantikan mereka karena aku menghargai diriku sendiri. Karena aku ngerasa dengan aku ngikutin standar mereka, ya aku jadi bisa diterima gitu. Iya. Jadi apakah kamu ngerasa kalau misal ngikutin standar kecantikan mereka adalah suatu bentuk bahwa kamu menghargai diri sendiri, atau cuma karena kamu ngerasa nggak bersyukur aja? Kalau itu kayaknya tergantung kita tahu batasan atau enggak sih. Karena kalau misalkan kita dalam artian dalam mencintai diri sendiri itu kan bisa dibuat lebih cantik. Itu artinya kita kayak mau nih kita tuh lebih disayang sama orang gitu. Cuman kalau misalkan too much akhirnya kayak kita nggak bersyukur kalau terus-terusan ikut standar orang.
akhirnya malah kayaknya merubah diri kita sendiri sih. Iya benar. Kayak contohnya yang kayaknya yang banyak banget bikin FOMO akhir-akhir ini adalah soal gym ya, karena banyak banget anak-anak Oh iya. di sekolah kita juga bahkan kan mereka ikut-ikutan nge-gym Iya. gitu kan. Kalau menurut aku FOMO itu bukan suatu hal yang bisa dibilang negatif juga enggak ya, Enggak. karena emang iya benar kata kamu, kita harus tahu batasan juga, tahu limit juga. Kapan kita harus stop buat ngikutin FOMO itu, Iya, ngikutin setuju, tren setuju. itu, dan kapan kita harus kayak oke ini masih normal Iya. gitu. Karena kan kayak contohnya misal aku pernah kepikiran nih, kayaknya aku mau ini deh, mau naikin massa otot deh, anjas massa otot gitu. Massa Maksudnya otot. kayak apa ya, mau nge-gym Oh gitu. iya. Aku pernah mikir kayak gitu, karena menurut aku ngerasa jujur aku masih merasa insecure karena kalau aku pakai pakaian kayak gini nih, pakaian terbuka, pasti kan kayak kelihatan kok kurus banget Iya. ya tuh gitu. gitu. Terus aku akhirnya ngerasa kayaknya orang-orang bakal ngeliat aku kayak kurusan banget sih nih anak gitu. Terus akhirnya aku mikir apa aku perlu nge-gym aja ya gitu kan. Jadi itu adalah sebenarnya itu bukan berarti aku nggak bersyukur juga sih, Iya. tapi lebih Jadikan motivasi iya kayaknya. benar. Aku respect sama diri aku sendiri bahwa nge-gym itu menurut aku adalah suatu hal yang sehat juga, Iya, suatu hal sehat, yang pasti positif sehat. juga gitu kan. Jadi bukan berarti karena aku nggak bersyukur, tapi aku kepingin being produktif aja gitu guys. Oh, Maksudnya bisa. kayak pingin apa ya, pingin lebih sehat aja gitu loh. Gitu. Jadi kalau menurut kamu, misal nih, kamu pernah nggak ikut-ikutan FOMO kayak gitu? Maksudnya FOMO itu dalam artian sebenarnya, misal gini, kamu ikut-ikutan contoh ya, Iya. kamu ikut-ikutan nge-gym, terus oke kamu udah nge-gym selama beberapa bulan dan otot kamu udah lumayan, terus habis itu ternyata kamu ngelampauin batasan kamu, kayak wah ternyata kurang nih, kayaknya ototnya kurang gede nih ya, aku mau lebih gede lagi. Gak puas-puas gitu. Iya gitu. Kamu pernah nggak ada di posisi itu? Tapi nggak harus soal nge-gym ya. Iya. Intinya adalah kamu tuh awalnya kepingin memperbaiki diri untuk lebih baik, tapi ternyata malah bikin kamu kayak ngerasa kurang gitu. Oh, itu kayaknya nggak pernah sekurang itu, tapi lebih ke mau memperbaiki di baju, kayak cara aku pakai baju, outfit gitu. Akhirnya selalu ngerasa kalau misalkan baju ini itu udah gak usah dipakai sama ini lagi. Jadi kayak harus beli baru itu sih. Oh iya. Kayak gak ngerasa puas aja, kayak tiap keluar tuh harus ada style baru gitu. Iya benar. Jujur aku kayak gitu juga ya. Biasanya gitu kalau kayak di sekolah pakai kebaya ini udah kayaknya nggak bisa dipakai lagi buat tahun-tahun berikutnya, Iya, karena benar. udah pernah dipakai. Benar. Tapi sekarang aku udah nggak berpikir kayak gitu sih kayaknya. Kayak mungkin ada beberapa orang yang mikir kalau misalkan udah dipakai tuh kayaknya jangan dipakai lagi. Menurutku itu salah sih, karena suka-suka kita sih mau pakai baju apa. Iya kan? ya, iya Orang-orang sih. kok ngurusin banget gitu kadang. Dan kadang aku juga pernah mikir kayak gitu, kayaknya kalau misal aku pakai ini lagi orang-orang bakal bilang kayak kok kamu pakai bajunya itu terus sih. Iya kayak kok nggak punya baju sih gitu, kayak takut awalnya minder karena kalau misalkan ada orang ngomong gitu tuh kayaknya minder sih. Tapi lama-lama kayak ya udah suka-suka aku juga gitu. Iya benar. Dan akhirnya waktu yang aku pakai, aku karena aku takut orang-orang bakal mikirnya oh bajunya itu terus sih. Akhirnya aku setiap kali mau keluar aku pasti stres. Iya, Kayak, mikir harus baju pakai yang baju mana apa ya gitu gitu mesti. Iya, setuju. Dan kalau menurut kamu cara kita beroutfit itu ngaruh nggak sih ke pandangan orang, penilaian orang terkait dengan attitude kamu? Misal nih, kayak aku ngerasa bahwa orang yang penampilannya kelihatan elegan kayak kamu gini adalah orang yang benar-benar berwibawa, orang yang attitude-nya terjaga banget gitu. Dan what about me guys yang pakaian terbuka kayak gini, atau orang-orang di luar sana yang mereka pakaiannya lebih terbuka dari aku, apakah itu juga menjadi suatu tolak ukur masyarakat bahwa oke, yang pakaiannya terlalu terbuka ini berarti attitude-nya kurang. Oke, pakaian yang
wow, menutup diri banget itu Iya. adalah cara mereka respect sama diri sendiri, dan attitude-nya mereka terjaga gitu. Itu kayaknya orang-orang bakal mikir gitu sih, soalnya sekarang kan banyak yang kayak gitu, melihat orang dari cara berpakaiannya. Tapi kalau aku ya, aku tiba-tiba kepikiran tentang aura. Katanya kan aura nggak bisa Dem. dibeli, itu menurutku itu sih. Terlepas dari pakai baju apapun kita, kalau memang misalkan orang ini ternyata pinter nih, tapi dia tuh mau pakai baju apapun pasti kelihatannya tetap orang pinter. Kalau dari pandanganku gitu. Kayak misalkan orang ini, wah orang ini berwibawa, jadi dia mau pakai baju bagaimanapun pasti auranya tuh tetap sama, Iya. tetap beda, mahal. Karena kayak ada beberapa orang itu ngebandingin video si A sama si B pakai baju yang sama, tapi dalam artian itu pandangannya beda. Kayak lebih Oh, satu tuh pasti lebih menonjol. itu yang dilihat dari segi apa sih? Aura, aku nggak paham ya, maksudnya orang-orang ngeliat aura tuh dari mananya gitu loh. Ya itu ya. Kalau aku tapi gimana ya Kak, kalau ngeliat tuh misalkan lebih ke kayaknya kenal orangnya dulu sih. Misalkan kita udah kenal, misalkan kayak kenal si ini pinter pakai baju apapun tuh pasti tetap kayak gak berubah apapun, gak merubah dia jadi kayak anak nakal atau gimana pun enggak. Oh, I see, I see. Karena emang, ya benar kamu sih, karena kalau aku bilang soal aura, emang bener karena aku juga kayaknya kayaknya beberapa orang bisa ngerasain aura-aura orang kalau ini auranya negatif, maksudnya dalam arti Iya, dalam setuju. Kayak dalam kurang arti suka gitu ya. benar, dan itu akhirnya ngaruh banget ke cara kita untuk memperlakukan mereka Iya, gitu loh. setuju setuju. Iya, benar-benar. Mmm, kan pasti kamu pernah ya ada di suatu circle dan aku yakin pasti kamu punya circle juga sih. Pasti. Iya, nggak Nggak ada mungkin yang enggak nggak ya. punya pasti Iya, karena guys. kita itu sifat manusia yang, Udah mutlak harus banget ya kayaknya, harus ada bersosialisasi gitu. circle-nya. Iya, benar banget. Dan, kalau kamu ngelihat nih teman-teman kamu yang ada di circle kamu, mereka pakai produk-produk yang mahal gitu, skincare yang mahal. Kamu tahu kan kayak cushion yang mahal itu apa Iya. mereknya, terus habis itu, serum yang mahal apa, kayak gitu. Kamu pernah nggak ngerasa minder ketika kamu tahu bahwa ternyata mereka pakai skincare yang jauh lebih mahal harganya daripada kamu? Pernah banget, kayak ternyata waktu kayak kita ada sesi buat make up bareng, terus ternyata ada temanku yang make produk yang bener-bener kayak udah mahal, menurutku udah mahal ya. Iya. Karena aku biasanya kan belinya yang kayak standar-standar aja. Ternyata mereka beli yang mahal tuh kayak, loh ternyata dia pakainya yang kayak gini ya. Terus akhirnya kayak minder gitu. Tapi gak apa-apa sih menurutku. Nggak apa-apanya tuh dalam artian gimana? Kamu, Gak harus ngikutin dia. Gak Oke. harus sama. oke, jadi kamu tetap kayak, "Oke, nggak apa-apa dengan budgetku yang segini ini menurut aku udah affordable dan Iya. menurut aku udah bisa ngerawat diriku jadi lebih baik," gitu ya? Iya, benar benar benar. Kalau aku kayaknya aku bakal ngerasa tetap insecure sih. Iya Aku pasti. gak tahu kenapa ya, aku orangnya insecure banget sumpah. Gak, padahal aku insecure sama kamu Kak. Jangan. Kayak cantik banget jujur. Lebih ke Wow. cara Wow, bicara, Masya Allah. speak Wow. English-nya. Itu aku suka banget. Thank you so much. Tapi tahu nggak sih, aku kayaknya kayaknya ini semua orang bakal ngerasain ya. Ketika kita ngerasa kayak minder sama diri sendiri, pasti ada orang lain tanpa kita sadari ternyata mereka tuh mengidolakan kita gitu. Iya pasti. Aku nggak tahu kenapa dan aku sometimes pingin banget bilang ke mereka kalau jangan ngidolain aku, jangan karena aku sendiri bahkan nggak bisa apa ya self love ke diri Iya. sendiri, nggak bisa bilang ke diri sendiri bahwa aku tuh cukup, bahwa aku itu udah baik gitu. Jadi aku pingin banget mereka kayak udah deh kayaknya kamu jangan menjadikan aku sebagai patokan Iya. patokan cara kamu berperilaku gitu. Karena pasti kita ngerasa ada yang kayak ada nih orang yang lebih pantas gitu kayaknya. bener, Pasti ada. Kayak jangan aku deh, kayaknya mending ini lebih pantas gitu. Iya, benar. Kalau semisal nih kamu dikasih, misal ada ada uang turun dari langit 5 juta, Hujan uang. hujan uang 5 juta, terus kamu dikasih pilihan mau either you choose perawatan wajah atau kamu nabung, kamu bakal pilih yang mana?
Kalau Perawatan dari wajah kan maksudnya untuk memperbaiki diri ya. Iya. Kalau dari aku sih, dari keadaanku sekarang kayaknya aku lebih milih buat nabung. Karena menurutku finansial itu benar-benar lebih penting ya kayaknya. Kalau Iya, cantik benar. kayaknya nggak harus nggak tahu ya buat orang-orang, karena ini kan pendapat masing-masing. Kalau menurutku kayaknya cantik nggak harus yang semahal itu. Cuman kalau dari aku sih lebih penting finansial kita buat ditabung. Benar-benar. Satu hal yang pengen banget aku bahas adalah ketika orang itu, aku bilangnya ketika orang itu finansialnya wow banget, maksudnya kayak cukup Orang banget punya, lah, ya, iya, orang punya gitulah. Pasti cara dia merawat diri, terus habis itu kelihatan dari misalnya kita ngelihat ada orang yang emang kelihatannya orangnya punya gitu, finansialnya oke banget, terus kita ngelihatnya wajahnya kayak wow bagus banget. Terus dibandingin sama orang yang finansialnya bisa dibilang menengah ke bawah, terus kita ngelihatnya kayak beda banget, beda jauh kadang gitu. kelihatan banget ya. Iya. Jadi menurut kamu orang yang emang orang yang finansialnya oke dengan orang yang finansialnya, aku nggak bilang orang yang finansialnya drop banget, enggak ya, maksudnya yang standar lah gitu, apakah itu ngaruh ke cara mereka ngerawat diri? Kayaknya ngaruh sih, kayaknya ngaruh banget ya. Soalnya kalau misalkan punya finansial yang tinggi, udah pasti mereka ngerasa sehari-harinya udah cukup. Jadi mungkin mereka lebih mentingin tentang fisiknya, perawatannya gitu. Kalau udah perawatan kan biasanya nggak yang harus selalu skincare kan. Kayak udah dirawat dari dalamnya aja, kayak udah disuntik-suntik gitu. Iya, benar. I agree with you karena aku udah ngelihat banyak banget pasti ya orang-orang yang finansialnya oke banget, mereka nggak perlu terlalu effort, cukup dengan ngeluarin duit sekali udah bisa ngebuat mereka kayak wow udah banget, wow kayak banget, beda iya, banget ya. udah cantik banget gitu. Sedangkan dengan orang yang emang finansialnya itu bisa dibilang standar, mereka ya harus tetap effort banget buat Keluarin dapetin skincare. kecantikan yang mereka mau gitu. Nah, kalau semisal pembahasan kita tadi soal duit jatuh dari langit 5 juta nih, kamu lebih pentingin punya uang buat tampil cantik itu tadi, ini bukan soal saving money lagi ya, tapi kamu lebih pilih punya uang buat tampil cantik atau kamu mau ngembangin self confident kamu dari dalam? Kalau aku lebih pilih buat ningkatin kepercayaan diri aku sih. Karena kalau misalkan kita udah percaya dan yakin sama diri kita sendiri, kita tuh pasti bakal percaya diri gitu loh ke orang-orang kayak, ini aku nih walaupun aku gak pakai skincare mahal, gak perawatan, tapi kalau misalkan kita udah percaya sama diri sendiri ya, pasti ngerasa cukup. Iya, bener. Pasti lebih pede aja gitu ke orang-orang kayak, soalnya aku udah ngalamin sendiri tentang nyoba percaya diri aku sendiri dulu, baru tentang kecantikan, ternyata itu ngaruh banget. Dan gimana cara kamu buat ningkatin self confident kamu? Karena kan gini ya, nggak semua orang kan belajar soal cara ningkatin percaya diri mereka. Kan pasti ada mereka ngerasa kayak ya minder terus gitu. Dan gimana cara kamu bisa, aku nggak bilang gimana cara kamu untuk nge-influence mereka ya, tapi cara kamu untuk ngebuat kamu sendiri ngerasa percaya diri gitu. Kalau itu aku mulai dari misalkan nih kayak sekarang diundang podcast itu kayak aku berarti ini menurutku udah pencapaian, berarti aku udah sejauh ini. Dan berarti kayak berarti yang aku lakuin ini bener nih. Aku nggak perlu kayak pakai make up macem-macem, tapi aku perlu nentuin kayak percaya diriku tuh sampai mana. Berarti sampai situ tuh aku udah kayak di atas. Menurutku itu bisa naikin kayak apa ya, bukan level sih, tapi kayak bisa kita tuh kayak udah di atas gitu loh. Iya, aku paham. Kayak gitu. Benar. Karena emang kan apa ya, menurut aku emang bener sih, percaya diri itu adalah hal yang paling utama. Bener, kuncinya banget gitu. Karena kalau kita ngerasa, misal kita nih udah dibilang sama banyak orang bahwa kamu tuh cantik, tapi kamu ngerasa kayak tetap kayak ngerasa kayak enggak, aku nggak cantik, itu kan udah termasuk
tetap aja nggak percaya diri pasti. Iya benar. Jadi mau gimana pun orang lain bilang kamu tuh cantik 1000 kali, Iya. tapi kalau orang itu nggak punya rasa percaya diri, ya Percuma sih sama kayaknya. aja. Bener. Dan ini nih adalah topik yang paling pengen banget aku bahas, soal kaitannya sama ketimpangan sosial ya. Karena kamu tahu sendiri kan ya, kesenjangan sosial di Indonesia itu bagaimana sekarang kan. Karena Iya. emang masih banyak banget ketimpangan yang emang kelihatan jelas malah gitu. Iya, jelas banget. sekarang udah kayak gitu. Iya, so do you believe that to be an influencer di zaman sekarang, dengan banyak banget followers, apakah mereka harus cantik dulu yang pertama? Kalau secara realitas sih kayaknya iya ya. Karena Cantik orang-orang pasti walaupun orang yang nggak kenal tiba-tiba kayak lewat di beranda TikTok, tapi orang itu cantik, pasti kayak wah cantik banget ini, pasti langsung kayak di follow, di stalk akunnya. Itu pasti yang dilihat orang pertama fisiknya. Bener. Pasti. Dan ada satu hal yang pengen banget aku kasih tahu adalah aku sekarang lebih fokus ke platform-platform kayak TikTok. Karena orang-orang bilang TikTok itu lebih gampang buat menggait followers itu jauh lebih mudah daripada platform lain gitu. Iya. Terus aku coba dan ternyata yang paling gampang banget buat FYP itu adalah orang-orang yang cantik dan orang-orang yang ganteng. Iya, setuju. Gampang Walaupun banget mereka gitu. cuma kayak bikin velocity biasa, tapi cantik kayak udah pasti yang follow banyak, udah pasti like-nya beribu-ribu, bahkan sampai jutaan itu bisa. Iya, benar. Dan ada satu temen aku lah, dia itu cuma kayak yang kamu bilang tadi, cuma ngikutin tren-tren velocity doang, dia udah bisa FYP itu kayak wow, keren banget. Sedangkan aku yang untuk bikin konten yang benar-benar bermanfaat ya buat orang, kayak podcast aku gini, emang agak susah ya buat naikin viewers gitu. Susah banget. Pasti kayak orang melihatnya fisiknya gitu yang dilihat. Iya. Orangnya cantik apa enggak itu pasti utama kayaknya. Iya benar. Terus aku nggak tahu ya, ini tuh salahnya di kita sebagai, bisa dibilang sebagai influencer yang nggak tahu kebutuhan target marketing kita, atau karena emang mereka yang ngelihatnya apa-apa harus fisik yang pertama. Jadi mereka lebih mengesampingkan kebutuhan utamanya mereka. Iya, kayaknya orang-orang kayaknya pasti ngelihatnya fisik dulu yang pertama, kayak yang dilihat tuh pasti cantiknya, gantengnya itu. Tapi juga kadang yang dilihat itu kedudukannya. Kedudukan gimana? Bukan kedudukan, maksudnya misalkan ada orang nih yang kayak punya tas brand, terus habis itu dibikin video, itu pasti juga followersnya udah banyak. Karena orang-orang kayak ngelihat, wah orang ini ternyata orang berpunya, tapi juga cantik. Itu pasti poin utama kayaknya kalau di sekarang. Benar. Tadi kita udah ngebahas soal ini gak sih? Soal cantik enggaknya ngaruh ke value kita gak sih? Belum. Tapi itu kayaknya ada sangkut pautnya sama percaya diri tadi. Oke. Pertanyaannya itu deh sekarang. Kalau semisal nih, bukan semisal sih, tapi lebih tepatnya adalah apakah cantik atau enggaknya kita itu ngaruh sama value kita. Jadi orang-orang ngeliat kita kayak value-nya bagus nih gitu. Kalau dari aku sih kayaknya cantik itu nomor kesekian. Kalau buat value tuh sama kayak yang biasanya brand beauty behavior, itu menurutku yang penting itu kayak karakter orang, attitude orang itu yang bisa ningkatin value-nya itu aja. Cantik masih nomor sekian. Oke, benar. Tapi pada kenyataannya ya, pada dasarnya bahkan di media sosial sekalipun kayaknya cantik bukan sekian lagi sih, tapi cantik itu yang paling utama sih. Nomor satu. Iya gitu loh. Jadi menurut kamu yang harus diubah itu adalah mindset penontonnya. Mereka yang lebih mengutamakan ngelihat influencer-influencer yang cantik-cantik, atau kita mengubah mindset influencernya bahwa mereka tuh jangan cuma kasih tontonan cantik enggaknya mereka, tapi kasih tontonan skill mereka tuh apa gitu.
Ya sebenarnya bisa diimbangi dua-duanya kan. Kalau misalkan kita mau jadi influencer itu juga bisa kita bagusin tuh kayak editannya. Sekarang orang kan pasti Benar-benar. yang dilihat editannya. Terus ada beberapa influencer itu yang editannya memang nggak bagus, cuman dia tuh selalu di videonya tuh selalu ada meme kayak yang lucu-lucu. Iya Itu benar. kan pasti memikat orang juga, dan bisa jadi itu juga kayak daya pikatnya sendiri. Walaupun dia dikatakan bukan gak ganteng sih, dikatakan kayak walaupun gak berpenampilan menarik gitu, tapi Iya. lucu. Kadang orang tuh tetap Oh tertarik. iya benar. Aku ada salah satu influencer yang emang bahkan ya sebelumnya itu dia itu menurut aku penampilannya biasa aja, tapi karena dia lucu, terus akhirnya followersnya tinggi, naik, Iya. terus akhirnya banyak banget endorsan yang masuk dari dia, terus akhirnya dia sekarang bisa dibilang sukses, terus penampilannya berubah kayak bener-bener Iya, ganteng banget, setuju. parah. Kayaknya itu juga ngaruh dari yang itu tadi, brand-brand kayak endorse Iya. kan pasti berdatangan, dibayar pula, Iya, kayak bener. itu pasti bisa ngerubah diri jadi lebih baik, jadi lebih ganteng juga. Jadi ternyata ada beberapa brand-brand yang emang mereka itu mengendorse influencer bukan dilihat dari kecantikannya aja, tapi dari skillnya juga ya. Itu patut dicontoh kayaknya. Iya benar. Patut dicontoh banget. Jadi nggak semuanya kayak kalau misal kalian ngerasa minder nih, misal kalian adalah influencer dengan followers yang udah lumayan banyak dan kalian ngerasa nggak pantas untuk nge-endorse suatu produk, jangan khawatir karena ada beberapa selebritis juga yang masih apa ya bisa dapat endorsan dengan skill mereka yang ngelawak. Iya, pasti. Bahkan ada juga yang ini kan sampai kayak apa ya? Kadang orang-orang yang paling kontroversial itu malah dapat panggung juga gitu. Iya. Jadi bukan dilihat dari cantik enggaknya juga gitu. Dari cara mereka nyampaikan produknya juga kadang kalau unik itu pasti orang-orang suka. Iya, Kalau benar. beda dari yang lain pasti orang-orang suka. Plus ada lagi yang mau aku omongin soal influencer. Jadi aku pernah lihat salah satu influencer cewek. Kayaknya dia dari luar deh, influencer luar gitu. Dan dia itu how do I say this ya? Karena agak pembahasannya agak berat dikit. Jadi dia itu fisiknya kurang gitu lah. Maksudnya gimana ya? Bagian bagian Nggak standar lah ya. no kita bikin yaudah lah ya. Maksudnya bikin apa adanya aja ya. Boleh. Boobs, boobs. Oh ya. Boleh. She had no boobs at first. Iya. Awalnya. Iya. Terus dia dengan kekurangan fisiknya itu dia bisa jadi influencer yang dikenal banyak orang karena dia bikin konten soal self love. Iya. You're good as the way you are. Iya. Kamu apa ya? Dengan dia yang anggapannya kurang. kurang bisa dapat banyak followers gitu loh. Iya. Tapi setelah dia banyak followers itu dan akhirnya banyak banget endorse yang masuk dari dia, terus akhirnya dia juga udah for information dia juga udah punya pacar ya. Dia itu tiba-tiba bikin konten she has boob actually kayak benar-benar wow ada ya. gitu. Jadi yang nggak aku tahu itu yang maksudnya yang aku benar-benar sayangkan adalah apakah dia itu ngegunain platformnya dia itu supaya dia itu bisa dapat uang, terus habis itu dia operasi akhirnya mengubah bentuk badannya dia supaya Kayak itunya orang-orang ada gitu. Karena ada juga loh di kolom komentarnya dia bahwa kayaknya kamu tuh bikin konten self love itu bukan karena kamu pingin ngasih motivasi ke orang, tapi karena kamu tuh pengen dapat duitnya, terus habis itu iya langsung dirubah. ngelakuin operasi Langsung dirubah. Iya, itu salah sih kayaknya. Kalau misalkan kita bikin video tentang self love padahal kita kurang, itu kayaknya malah bikin orang kagum. Karena kita nerima kekurangan kita itu kayaknya bisa memikat orang-orang kayak wah orang ini ternyata tetap bersyukur ya dengan apa adanya dia gitu. Tapi kalau semisal
Tapi aku nggak berpihak ke netizennya juga bahwa dia bikin konten self love cuma mau dapetin duitnya juga, enggak. Iya. Karena kan pasti ya I mean it's her body, it's her own body. Jadi mau dia Suka-suka dia operasi kayaknya. plastik atau apa itu terserah dia gitu. Aku kadang juga berusaha untuk menempatkan diriku kalau misal aku ada di posisi dia. Aku seorang influencer, terus habis itu ternyata fisikku tuh kurang, tapi aku harus bikin konten soal self love, soal motivasi. Iya. Tapi pada dasarnya aku tuh juga haus akan validasi itu gitu loh. Harus validasi. Tapi akhirnya kita itu ketika dapat endorsement yang masuk, terus habis itu finansial kita jadi oke, kita ngelakuin perubahan-perubahan kayak dipermak gitu lah tubuhnya istilahnya. So apakah itu adalah suatu bentuk bahwasannya kita tuh nggak menghargai banget sih orang, kamu habis bikin konten motivasi kok tiba-tiba besoknya kamu langsung ngepermak tubuh kamu sih gitu. Tapi kayaknya tergantung masing-masing. Mungkin dia merasa kayak aku udah punya uang nih, kayaknya aku bisa buat ngerubah diriku jadi lebih baik. Mungkin di pandangan dia itu sesuatu yang bagus, yang ngerubah dirinya sendiri. Tapi kalau dari orang mungkin ngelihatnya kayak nggak konsisten ya, tiba-tiba bener. nggak konsisten. Itu biasanya orang-orang juga nggak suka kalau kita nggak konsisten. Tiba-tiba awalnya self love, tiba-tiba kita ngerubah diri kita yang udah kita cintai Iya, gitu. kan nelan lidu sendiri. Iya, malah bingung akhirnya kayak kontennya mau dibuat kayak gimana. Iya, benar. Dan this is gonna be last question. Kita akhirnya udah ada di penghujung acara. Aku kira bakal canggung banget, ternyata seru Enggak banget. dong, karena jujur guys, dari semalam atau kemarin sebenarnya kita mau bikin videonya kan kemarin ya. Iya. Cuma karena ada beberapa hal yang ternyata nggak bisa nih kalau harus sekarang gitu bilangnya. Terus akhirnya diundur di hari ini. Dan jujur waktu kamu bilang, Kak ini apa ya, kamu bilang apa ya, pokoknya intinya kayak kamu tuh takut lah, kayak nervous atau apa segala macam. Jujur aku di situ aku tuh berusaha untuk kayak enggak apa-apa, kita santai aja. Tapi sebenarnya aku juga kayak nervous juga pasti. Iya pasti. Aku nervous banget gitu. Karena kan meskipun aku udah pernah podcast sama beberapa narasumber lainnya juga, aku ngerasa kayaknya aku juga masih perlu banyak belajar. Apalagi kan setiap ganti episode topiknya baru lagi gitu kan. Topiknya tapi keren-keren, memotivasi banget, edukasi banget, suka. Iya, karena jujur sedikit cerita, aku bikin podcast kayak gini karena emang tujuanku adalah main concernnya ke Gen Z ya, ke generasi sekarang yang emang mereka tuh kayaknya udah mulai melupakan isu-isu sosial terkait isu-isu yang emang harusnya tuh bisa jadi topik yang dibahas. Seenggaknya bisa nambah wawasan mereka gitu loh gitu. Jadi aku nggak mau mereka ngelupain isu-isu kayak gitu. Keren banget tuh, keren banget. Oke, ini last question ya. Aku sorry. Gimana cara kita sebagai orang yang biasa aja, gimana sih ini? Biasa aja bersaing dengan orang yang punya beauty privilege. Gimana cara kita, misal kita kan gimana ya bilangnya? Gimana cara kita sebagai orang yang biasa-biasa aja itu tuh bersaing dengan orang yang wow gitu. Dengan orang yang emang udah sesuai dengan standar kecantikan masyarakat. Kalau dari itu sih kayaknya kita bisa nggak harus berfokus pada fisiknya kita sendiri. Kita bisa menonjolkan kemampuan-kemampuan yang mungkin nggak semua orang bisa. Iya benar. Itu kita bisa kok kayak ngerubah. Misalkan di platform Instagram itu kita bisa ngerubah kayak akun kita tuh jadi akun yang bisa dibuat motivasi orang. Jadi kita mengedukasi. Itu kayaknya orang juga nggak bakal fokus ke fisik sih. Lebih ke kayak nilai-nilai yang udah kita sampaikan ke mereka. Iya benar. Kayaknya ini juga sesuai sama yang topik yang sebelumnya kita bahas. Kita nggak harus, benar kata kamu, kita nggak harus berfokusnya pada fisiknya aja, tapi fokus juga ke
kemampuan kita. Iya, Kemampuan ningkatin kita. skill, ningkatin Minat rasa bakat kita. percaya diri Iya, kita. Benar, itu karena penting banget. di dunia ini tuh semuanya nggak cuma soal fisik doang kan, Setuju. pastinya gitu. Dan tahu nggak, aku kemarin sempat bikin kayak pertanyaan interaktif gitu, kayak polling. Kalau misal kamu ngikutin ya? Iya. Kamu ngikutin? Yes. Thank Dan aku you. mesti baca semua jawaban, semua pertanyaan itu Iya. kayak asik banget. Iya, jadi ini aku sambil buka HP juga ya. Jadi kemarin aku itu bikin pertanyaan-pertanyaan dan aku pengen bahas itu sama kamu. Nih, oke, kayaknya aku bakal bahas yang soal pertama. Aku kemarin bilang soal would you rather be insta famous for your looks or be known for your ideas. Dan gak expect ternyata masih ada 31% of people who choose be insta famous for their look. Mereka Itu berarti mereka masih- percaya tentang dirinya sendiri. Iya, mereka masih mau dianggap famous karena penampilannya mereka, bukan karena ide-ide baru mereka gitu. Tapi kalau semisal kamu ada di posisi itu, misal kamu dikasih pilihan kayak gitu, kamu lebih milih be insta famous for your look atau be known for your ideas? Kalau aku dari ide sih, karena kayak kita berarti menciptakan inovasi-inovasi baru Iya, benar. yang bahkan orang kayaknya nggak kepikiran nih, tapi kita ternyata kepikiran. Itu menurutku kayak keren kalau kita bisa. Inovasi sebenarnya nggak harus menciptakan hal baru kan, bisa jadi menyempurnakan yang telah ada. Iya, benar. Itu menurutku kayak Benar. kalau misalkan kita bisa di posisi itu, menurutku lebih keren sih daripada kita hanya memamerkan bagaimana penampilan kita, baju-baju kita. Itu lebih keren tentang ide. Iya, jadi dulu aku juga fokusnya itu ke famous karena pengen dilihat dari segi looks aku ya. Jadi makanya kenapa dulu aku tuh lebih fokusin sosmed aku ke outfit aku, Oh iya. ke fit Instagram aku tuh harus kayak estetik banget Estetik, lah gitu. iya. Iya, jadi harus kayak pakai filter yang bagus. Pokoknya intinya nggak mau kelihatan kurangnya gitu. Tapi kalau sekarang aku mikir kayaknya kalau aku nggak ngegunain skill aku, nggak ngegunain potensi-potensi aku cuma pendem doang, dan aku cuma kayak aku pendem, aku ganti sama look aku doang, kayaknya bakal eman banget gitu, kayak sayang banget gitu. Sayang banget apalagi potensinya potensi besar gitu. Iya. Tapi nggak ditunjukkan ke dunia siapa kita, itu sia-sia kayaknya. Benar. Sia-sia banget. Okay, next. Have you ever thought I need to change to be accepted? Dan ini 44% of people choose yes, of course. Jadi masih ada beberapa orang yang ngerasa mereka itu harus berubah supaya dia bisa diterima dalam suatu, entah itu lingkup society-nya atau supaya mereka diterima sama circle-nya gitu. Kalau itu pertanyaan itu aku lontarin ke kamu lebih milih kamu tuh harus mau banget merubah diri kamu supaya kamu bisa diterima sama circle kamu, atau kamu ngerasa kayak yaudah aku cukup apa adanya gitu? Kalau aku sih aku cukup apa adanya. Karena kayak orang, kalau sebenarnya orang tuh pasti ngelihat kita tuh ada apanya, bukan apa adanya. Jadi mungkin orang bisa melihat kita tentang kayak apa yang kita punya gitu kan. Tapi kalau misalkan ngerubah diri tuh kayaknya enggak. Soalnya kalau misalkan kita ngerubah diri, takutnya saking merubahnya kita sampai lupa diri kita sebenarnya siapa. Kayak malah ikut-ikutan tuh tambah nggak karu-karuan gitu. Capek kita mau gak kemana? sih? Iya, karena harus menuhin ekspektasi orang. Bener banget. Jujur, aku juga pernah ada di posisi gitu. Jadi kayak aku ada di suatu circle yang mengharuskan aku tuh ngerubah diri aku supaya aku bisa ngerasa diterima gitu. Dan jujur capek banget guys, kayak bener-bener kayak aku nggak tahu lagi kayak aku nih siapa sih sebenarnya gitu. Sampai lupa kayak siapa sih aku gitu ya. Bener. Okay, next. Glow up means nih, makeup, filters, and fit checks, atau mindset, confident, and self-love.
83% of people chose mindset, confident, and self-love. Tapi kayaknya aku tahu sih jawaban kamu kayaknya bakal ngikut yang 83% ini sih. Iya, pasti kayaknya kalau Iya. glow up itu enggak. Iya sih, kayaknya aku lebih ke tentang diri aku aja. Tapi menurut kalau kamu bilangnya mindset, confident, self-love ini penting, apakah kamu bilang bahwa makeup, filter, fit checks itu nggak begitu penting? Kayaknya juga penting. Cuman kalau misalkan make up itu lebih ke kayaknya glow up ya. Tapi kalau aku tuh tumbuh, aku ingin grow up. Jadi kayak aku ingin menumbuhkan diriku, percaya diriku dari dalam dulu, baru Iya. aku menyempurnakan yang luar. Benar banget. Benar. Tapi kalau semisal even though aku sekarang masih banyak banget ngerasa insecure-nya. Kalau aku ada di posisi, aku dikasih pertanyaan gini, glow up means apakah aku milih makeup, filter, atau mindset, confident, bla bla bla. Aku bakal kayaknya yang paling pertama emang bener confident-nya dulu deh. Karena sesuai banget sama yang kita omongin tadi. Iya. Kalau kita ngerasa cantik tapi ternyata kita nggak confident ya percuma gitu. Iya. Ya kan? Okay, next. Do you think good looking is something you're born with atau something you can change? Kalau dari aku good looking itu kayak bagaimana kita itu lebih dalam artian lebih itu kayak misalkan aku lagi di sini nih, terus kalau misalkan good looking itu orang-orang tuh ngelihat aku tuh lebih dari apa aku. Gimana ya Kak? Misalkan aku Oke, orang-orang it's tuh okay. ngelihat aku lebih ke, tapi kayaknya bukan ke fisik juga. Cuma sekarang kalau good looking itu kan pasti arahnya ke fisik ya. Iya. Kayak good looking itu pasti glowing dan lain sebagainya. Benar. Tapi kalau menurutku tuh good looking itu kita itu punya ruang tersendiri di mereka. Kayak mereka tuh melihat kita tuh, wah orang ini nih berwibawa banget ya. Itu juga termasuk good looking. Oke, jadi buat kamu sendiri berarti good looking itu adalah suatu hal yang bisa dirubah ya. Gimana Iya. cara kamu Sebenarnya bisa dirubah. Gimana cara kamu menunjukkan itu ke orang lain? Iya. Aku agree sih sama itu karena emang benar good looking itu bukan even though kamu ini dalam artian maksudnya good looking dari segi parasnya ya. Iya. Kalau semisal aku agree kalau good looking itu nggak cuma bisa lahir dari ketika kita masih bayi terus kita dilihatnya cantik banget gitu. Tapi ketika kita udah dewasa, udah gede gitu ya. Good looking itu adalah suatu hal yang bisa dirubah. Iya, Jadi bisa. even di awal kita itu kayak nggak cantik gitu awalnya. Terus kita ngerubah diri kita kayak jadi lebih cantik, itu bisa gitu. Bisa, boleh banget. Iya, boleh banget. Bahkan oh my god, agak nervous ya. Oke, ini bukan ini sekarang bukan polling persentase gitu lagi ya. Sekarang aku kemarin bikin kayak question juga soal one thing yang bikin mereka itu ngerasa insecure. Dan ada yang bilang ini yang bikin aku kayak wow banget sih. I'm Dora the Explorer, but the privilege I don't have makes me couldn't explore my passion. Kayak dia itu mau dia itu seolah-olah adalah Dora. Karena dia itu punya banyak banget skill yang pengen banget dia explore. Banyak banget passion atau keahlian-keahlian yang pengen banget dia ketahuin, dia gali lebih dalam lagi gitu kan. Tapi karena privilege dia yang gak memungkinkan, akhirnya dia kayak terbatas gitu loh. Jadi menurut kamu apakah privilege itu adalah segalanya ataukah kerja keras itu yang paling utama? Sebenarnya bisa juga kalau misalkan anggapannya kita mau bikin kita mau bikin personal branding tentang diri kita sendiri. Itu juga kita bisa lewat sosial media, walaupun pelan-pelan itu kita juga pasti punya mutual atau temen yang kayak juga, misalkan aku nih duta. Dulu waktu awal itu kayak akunku kosong, tapi setelah aku ikut duta, aku dapat banyak followers yang juga sesama duta. Itu juga bisa ningkatin tentang
ningkatin kita tuh biar dikenal banyak orang lagi dengan cara mereka nge-repost postingan kita gitu. Akhirnya kan followers dia juga ngelihat apa yang aku posting. Iya, oke. Kalau buat aku sendiri, privilege itu aku nggak bisa bilang privilege itu bukan segalanya ya. Karena emang ada beberapa kondisi di mana kita itu emang butuh privilege. Iya. Kayak anggap aja paling gampangnya adalah orang dalam. Kita mau bekerja di suatu company gitu. Kalau semisal kita dapat ada orang dalam, ya maksudnya kenapa nggak pakai itu gitu loh. Iya, gitu. pasti. Jadi tapi kalau menurut aku privilege itu nggak selamanya harus bersifat negatif sih. Tapi tapi kebanyakan emang pada dasarnya privilege itu yang ngebuat nggak adil. Iya. Karena nggak semua punya privilege kayaknya. Iya, benar banget. Tapi kalau semisal aku pun nggak dapet privilege itu, aku bakal coba buat put a lot of effort on it. Jadi kalau semisal aku mau kerja di suatu company dan aku nggak ada orang dalam atau tidak mengandalkan yang namanya nepotisme, ya aku pasti bakal mau nggak mau berusaha keras dong supaya aku tuh bisa diterima di company itu, di perusahaan itu gitu. Jadi aku nggak bisa bilang bahwa hard work itu akan selamanya berguna, karena ketika kamu terus-terusan effort supaya dapetin apa yang kamu mau, itu bakal tetap kalah sama jalur orang dalam. Iya, pasti kalah. Sekarang udah banyak orang-orang yang kayak punya kemampuan lebih tapi dia kalah sama yang punya orang dalam. Ya, benar sekali. Terus ini juga soal, ada lagi nih yang bilang, one thing yang bikin kamu insecure, everything, sifat, penampilan, cara berbicara, semua orang manggil aku alien or weirdo. Aneh minor. Dipanggil alien. Iya, kayak dia tuh mungkin karena dia mungkin dia nganggepnya diri dia tuh kayak aneh banget gitu loh buat orang. Jadi akhirnya teman-teman dia manggil dia tuh kayak alien gitu. Itu kadang bisa ngebuat malah nggak percaya diri sih kayaknya. Kalau sampai separah itu. Iya, benar. Mungkin bagi mereka tuh adalah jokes ya. Iya. Tapi buat yang dibilang alien ini belum tentu yang ngerasa itu adalah jokes. Iya, benar. Jujur ini adalah jawaban yang bikin aku kayak ketawa banget. Iya, karena alien nge-ekspresi. Iya. Gak expect kalau alien. Iya, benar. Tapi kalau buat aku sendiri, aku jawab kemarin, let them think that way. Karena kan kita nggak bisa nggak bisa ngubah orang mandang kita. Iya, orang mandang kita tuh seperti apa. Karena itu udah di luar kuasa kita gitu. Iya. Just do everything you want, dan kontrol apapun yang bisa kamu kontrol. Dan hal yang nggak bisa kamu kontrol ya udah biarin aja gitu. Contohnya adalah lingkungan luar, faktor eksternal kayak gimana orang nganggep kita gitu kan. Dan menurut aku dia tuh nggak aneh sih, lebih tepatnya mungkin dia unik aja gitu. Dan kadang orang yang unik itu malah dibilang aneh. Iya, padahal kan kayak menurutku kalau unik itu berarti ciri khas dia. Iya, dia bener. beda sama orang lain. Menurutku itu kayak identik sama dia banget, nggak ada duanya. Yes, benar-benar. Jadi aku ngerasa kayak sangat menyayangkan banget ada orang yang menurut aku dia itu unik. Tapi buat sebagian orang uniknya dia itu malah jadi aneh gitu loh. Anggapannya jadi kayak kurang malah. Iya. Benar. Okay, so wow, that was last question from me. No, bukan dari aku sih sebenarnya, itu dari audiens aku sih yang kemarin. Jadi thank you so much for coming to this session. Oh my god, aku bener-bener it's such an honor for me karena jujur nyari narasumber itu gak gampang ya. Iya, pasti. Karena topiknya kayaknya juga bener-bener keren. Thank you so much. Aku kira bakal canggung banget, tapi ya
not bad, nggak canggung-canggung juga Nggak ya sekaku itu sih kan. kayaknya, Iya. ya. Ya even tuh emang kayak agak aduh ini nanti bahasnya apa ya, ini nanti ngomongnya Iya, kayak ngomongnya gimana susah ya gitu. sih. Iya benar. Thank you so much for coming. Aku benar-benar appreciate banget. Iya. Maaf banget kalau semisal banyak banget kurangnya. Lagi ini Udah. panas banget sumpah. Jujur. Tapi gak apa-apa sih Kak, karena enjoy. Jadi kayak nggak peduli, Iya. tetap ke pembahasan. Nggak begitu kerasa ya. Iya. Hmm. Ya, terima Thank you so kasih sudah much. memilih saya dari Yes. banyaknya orang. Menurutku ini benar-benar kayak benar-benar pencapaianku banget. Wow, thank you. Aku benar-benar ngeliat kamu tuh kayak apa ya, role model aku juga. Karena kamu ikutin banyak banget kegiatan-kegiatan, kayak Iya. aktif banget di sosial media. Bahkan kamu juga aktif juga Iya. kan buat apa sih, bikin video-video interaktif juga Iya. buat audiens kamu. So keep it up, jangan gampang nyerah. Never give up, itu yang paling penting ya. Dan yang paling pengen aku mungkin advice ya, karena kamu kan juga duta kan, apalagi bikin video-video interaktif gitu kayak tiap hari, mungkin keren tuh. Iya. Target aku sih tiap minggu aku ngeluarin kayak 2-3 video dengan topik yang mungkin orang-orang itu kayak kurang melek akan topik ini, tapi Iya, aku bener. bangkitin lagi. Iya, Itu bener. yang aku pengen banget. Iya, harus banget, apalagi di era-era sekarang kan, anak muda sekarang kayak paling males banget kalau Kalau soal dengerin isu-isu isu-isu kayak berat. gini. Iya, bener banget. Padahal kayak bisa nambah wawasan mereka, tambah Yes. tahu tentang yang Bener. isu-isu yang udah kayak tenggelam. Benar. Oke, thank you so much for coming. Thank you. Jadi guys, segitu dulu buat sesi podcast kita hari ini. Thank you so much for watching this video, and I hope you guys already like, comment, share, and subscribe. Dan nantikan buat next episode kita. I mean my next episode, because I'm the only host Iya. here.